Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah di hidup kita semua. Di hidup saudara, di hidup saya. Apapun yang terjadi yang kita alami hari-hari ini, kiranya tidak menghilangkan sukacita kita. Dan juga tidak membuat kita kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan Yesus tetap baik buat kita sekalian. Waktu senang, dia baik buat kita. Waktu tidak senang, dia pun tetap baik buat kita. Karena itu, saudara-saudara, biarlah hati kita tetap melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kemenangan besar. Kita baru saja memperingati hari kematiannya. Dia mati di kayu salib. Dia dikubur. Tapi sesudah 3 hari, dia bangkit dengan kuasa kebangkitan yang besar. Kebangkitannya menunjukkan dia hidup. Dia menang atas kematian. Karena dia menang, dia memberikan kemenangan bagi kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudara, mari kita perhatikan pertanyaan dari 2 malaikat ini kepada perempuan-perempuan murid Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini mengandung satu teguran karena ketidakpercayaan perempuan-perempuan ini. Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, berulang-ulang dia sudah memberitahu kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, akan mati. Tapi sesudah 3 hari dia akan bangkit. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus rupanya tidak diingat oleh perempuan-perempuan ini. Mungkin karena kesedihan yang begitu mendalam. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Sehingga mungkin karena kesedihan itu, mereka lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya malaikat menegur, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Kemudian, pertanyaan malaikat ini juga mengandung arti, memberi ketegasan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan perkataan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat ini memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang penting. Kematian Yesus penting. Kebangkitan juga penting. Nah, mengapa kebangkitan itu penting buat kita sekalian? 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu tetap
tinggal dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Kita beribadah, kita melayani, kita memberi, dan semua yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Karena kita tetap di dalam dosa kita. Itu sebabnya kebangkitan Yesus sangat penting buat kita sekalian. Dan pada pagi hari ini, saya ingin memberitahu kepada kita bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Bukti adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Pertama, bukti bahwa Yesus sudah bangkit adalah kubur yang kosong. Malaikat memberitahu kepada mereka, lihatlah tempat ia berbaring. Artinya, lihat dengan baik. Tempat dia berbaring, tadinya diletakkan di tempat itu, tapi sekarang dia tidak ada. Itu artinya, dia sudah bangkit. Kubur kosong, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Cari di dalam kubur ini tidak akan diketemukan. Bahkan, kalau kita pergi ke Israel sana, makam Yesus, makam itu tetap ada, tetapi tubuh Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Tulang-tulangnya pun tidak ada, tidak akan diketemukan. Saya teringat pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir. Karena itu memang sudah dipesan oleh Yusuf. Kalau nanti mereka keluar dari Mesir, supaya tulang-tulang Yusuf dibawa. Yusuf sudah mati untuk waktu yang lama. Dagingnya hancur, tapi tulangnya ada. Saudara-saudara, kubur kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Tubuhnya tidak ada, tulang-tulangnya pun tidak ada. Dan ini adalah bukti yang harus meyakinkan kita bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian bukti yang kedua, Yesus sudah bangkit. Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, di sana dicatat, Yesus berulang-ulang menyatakan diri kepada murid-muridnya dengan berbagai tanda. Berulang-ulang dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang memang mati, tapi sudah bangkit. Berulang-ulang Yesus menyatakan diri kepada mereka. Nah, bagaimana Yesus menyatakan diri kepada mereka? Yesus menyatakan diri dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak sama seperti sebelum dia mati dan dikuburkan. Sebelum dia mati dan dikuburkan, dia hanya bisa ada di satu tempat dalam satu waktu. Tapi dengan tubuh kebangkitan, dia ada di mana-mana. Dia ada di sini. Dia ada juga di antara saudara-saudara. Pada waktu murid-murid sedang berkumpul, firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 26. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera
bagi kamu. Murid-murid berkumpul dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu terkunci. Tidak ada yang terbuka. Tapi tiba-tiba Yesus ada di sana. Tubuh kebangkitan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika dia ada di tengah-tengah murid-murid itu, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini memang yang dibutuhkan oleh murid-murid. Sebab apa? Sebab mereka dalam ketakutan. Mereka takut nanti orang Yahudi mendatangi mereka. Itu sebabnya pintu itu ditutup rapat-rapat. Tapi Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan Yesus sudah bangkit. Bukti yang ketiga, Yesus sudah bangkit. Murid-murid adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Setelah mereka diyakinkan bahwa Yesus sudah bangkit, saudara, kita melihat mereka memberitakan nama Yesus. Dan mereka tidak bisa dihentikan oleh apapun. Berulang-ulang mereka dihadapkan di mahkamah agama. Tetapi luar biasa keberanian rasul-rasul ini. Kenapa? Karena mereka yakin yang mereka beritakan. Mereka beritakan Yesus yang sudah mati, tapi Yesus sudah bangkit juga. Itu sebabnya mereka tidak bisa dibendung sekalipun oleh ancaman bahkan kematian. Kalau kita melihat air hidup dari murid-murid ini, mereka banyak yang mati syahid. Saudara, kalau mereka tidak yakin bahwa Yesus bangkit, artinya Yesus hidup, mereka tidak akan mau mempertahankan ini. Mereka tidak akan mau mengorbankan hidup mereka. Tetapi karena mereka adalah saksi mata dari kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kisah Para Rasul 4, ayat 19 dan 20 berkata begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Pada waktu mereka dilarang untuk membawa nama Yesus, memberitakan nama Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, mereka memberikan jawaban. Silakan putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu artinya mereka akan tetap berkata-kata tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka yakini. Kenapa mereka yakin? Karena Yesus berulang-ulang menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit dengan berbagai tanda dan mujizat. Sehingga dengan keyakinan ini, mereka pergi memberitakan nama Tuhan. Di kesempatan lain, ketika mereka juga dihadapkan di mahkamah agama, mereka juga mendapatkan tekanan dari imam-imam bahwa mereka tidak boleh memberitakan nama Yesus. Tetapi Kisah Para Rasul 5 ayat 41 berkata begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setelah mereka keluar dari mahkamah agama, kita membaca di sini mereka bergembira. Kenapa mereka bergembira? Seharusnya mereka bersusah hati. Karena mereka memberitakan nama Yesus, tapi mereka diancam. Mereka dilarang untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tapi firman Allah mencatat mereka gembira. Kenapa? Karena mereka merasa mereka layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara-saudara, seringkali kita untuk hal-hal kecil
yang kita alami, kita mengeluh kepada Tuhan. Kita kecewa. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya sudah belajar melakukan semua dengan baik. Tapi kenapa sekarang saya harus mengalami seperti ini? Kita menjadi kecewa. Dan kita kehilangan sukacita. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi pada murid-murid ini. Ketika mereka meninggalkan mahkamah agama, dikatakan mereka bergembira. Mereka tidak anggap itu sebagai sesuatu yang harus membuat kehilangan sukacita. Mereka adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia benar-benar bangkit. Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya bagi umat manusia, dia juga bangkit. Dan saudara-saudara, kebangkitan ini memberikan pengharapan buat kita. Keadaan apapun yang kita alami, asal ada Yesus, asal kita berjalan bersama dengan Yesus, asal kita hidup dengan Yesus, ada harapan. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi satu keadaan yang sangat berat, satu keadaan yang tidak memberikan pengharapan buat kita. Kita tidak melihat hari ke depan itu seperti apa. Mungkin semuanya serba gelap, tetapi pastikan Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang bangkit. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau Dia ada, maka saudara-saudara, kita akan mempunyai pengharapan yang besar dalam hidup ini. Markus pasal 4 menceritakan tentang Yesus dan murid-murid di dalam perahu. Pada waktu mereka ada di tengah-tengah danau, tiba-tiba datang angin yang sangat besar dan gelombang yang begitu luar biasa. Sehingga di tengah-tengah keadaan seperti itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, saudara-saudara, siapa yang mengatakan hal ini kepada Yesus? Guru, Engkau tidak peduli kita binasa? Orang-orang yang menyatakan ini adalah murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan amukan gelombang yang hebat. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan-nelayan sebelum mereka menjadi murid Tuhan. Mereka sudah terbiasa menghadapi gelombang yang begitu hebat. Tapi kali ini mereka menghadapi gelombang yang paling hebat. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berusaha dengan segala kekuatan yang ada, kemampuan yang ada. Mereka kerahkan. Tapi itu tidak merubah keadaan. Perahu itu sudah dimasuki air dan sebentar lagi akan tenggelam. Tapi pada saat mereka dalam keadaan seperti itu, mereka ingat ada Yesus. Saat mereka tidak ada harapan, saat mereka putus asa. Sebab dari perkataan mereka, Guru, Engkau tidak peduli, kami binasa. Dari perkataan ini, kita melihat mereka sudah putus asa. Mereka sudah pastikan bahwa mereka akan tenggelam. Tapi di saat yang sangat kritis, mereka ingat ada Yesus yang tidur di buritan. Itu sebabnya mereka pergi kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Dan kita melihat Yesus menghentikan angin ribut itu. Sehingga gelombang yang tadinya begitu hebat jadi tenang kembali. Ada Yesus. Ada pertolongan. Saudara-saudara, apa yang kita hadapi pada hari-hari ini? Mungkin kita sedang mengalami keadaan putus asa, tidak ada harapan. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan keuangan. Kita mengalami gangguan kesehatan yang terus-menerus sangat menyiksa hidup kita. Tiap-tiap hari kita harus menghadapi keadaan seperti ini. Dan tidak ada perubahan yang menunjukkan tanda yang lebih baik. Mungkin semakin hari merasa semakin lebih tidak baik lagi. Atau juga mungkin keadaan rumah tangga kita sedang mengalami goncangan. Tapi Yesus yang sudah bangkit,
Dia sanggup memberikan pertolongan pada kita sekalian. Kalau saja kita mau pastikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Kalau saja kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka saudara-saudara, di dalam perjalanan kita akan berjalan dengan penuh pengharapan. Kita akan melihat begitu banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat merayakan hari kemenangan yang besar. Yesus sudah menang. Saudara dan saya pun menang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita naikkan sebuah pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada harapan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sudah dikasih Tuhan, Yesus sudah membayar harga yang mahal untuk menebus kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia disalib, Dia menderita, bukan karena dosa dan kesalahan yang Dia buat, tetapi karena menanggung dosa saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, Yesus Dia tidak hanya mati, Dia bangkit. Kalau Dia mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita beribadah, kita melayani, kita memberi, dan banyak hal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Tapi karena Yesus
bangkit, dia hidup. Kita tidak sia-sia ikut Tuhan. Dan ada pengharapan dalam Yesus. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami tekanan yang berat. Merasa pergumulan ini tidak ada akhirnya. Tapi mari pastikan kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati, tapi dia bangkit, dia hidup. Ada harapan dalam dia. Dia yang menguasai hari esok. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita apapun yang kita alami. Mungkin kita merasa itu sangat besar sekali, sangat berat sekali. Tapi dia sanggup mengubah semuanya. Kalau saja kita mau percaya kepada dia. Karena itu, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah melihat dalam firman Tuhan bukti bahwa Engkau hidup. Dan Engkau hidup memberikan pengharapan buat kami sekalian. Hari-hari yang kami hadapi, ada banyak hal yang seringkali membuat kami kehilangan pengharapan. Bisa membuat kami menjadi putus asa. Kami menjadi orang yang kalah. Dan kami menjadi orang yang tidak berdaya. Tetapi Tuhan, di dalam Engkau menjanjikan kemenangan buat kami. Itu sebabnya setelah kami dengar firman-Mu, Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkau yang sudah menang. Engkau menjanjikan kemenangan buat kami. Kalau kami tetap berjalan di dalam Engkau, Tuhan, kami tetap taat kepadamu, ikuti perintah-Mu dalam hidup ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami, Tuhan Yesus, akan mengalami hidup yang berkemenangan. Apapun yang kami hadapi, kami bisa melewati sampai semuanya selesai ya Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada pengharapan, itu Tuhan Yesus. Dan Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya, Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu Engkau lepaskan pada kami. Kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Jamah kami Tuhan. Berkati kami. Sehingga Tuhan dengan jamahan-Mu menguatkan kami akan terus berjalan di dalam Tuhan. Sampai kami mengakhiri hidup ini. Sampai kami mencapai garis akhir. Dan kami ketemu dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang menang. Kami pun hidup di dalam kemenangan. Terpuji-pujilah nama Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.